verifikasi mengeluarkan izin, kan enggak. Izin itu pasti oleh pejabat administrasi negara. Dalam hal ini adalah kementerian, menteri. Jadi yang untuk bisa mendapatkan izin itu pasti ada dokumen-dokumen. Misalkan kalau itu PT dijelaskan berdasarkan akte nomor sekian sekian sekian, PTIA, direksinya ini, komisarisnya ini. Itu salah satunya. Itu kalau bicara soal legal standingnya. Dan itu yang akan diajukan ke menteri. Ini loh Pak, perusahaan ini, direksinya ini, komisarisnya ini, pasti ada. Dia pernah melakukan panen sekian banyak, segala macam. Nah, artinya dari situ seharusnya seorang menteri bisa melihat, oke, ini perusahaan sudah memenuhi ketentuan atau tidak. Kalau misalkan diloloskan oleh verifikasi, tim verifikasi itu kemudian masuk ke meja menteri, seharusnya tahu, oh ini ternyata belum masuk nih. Oke. Belum memenuhi syarat, seharusnya dia harusnya coret dong. Artinya kalau kita bicara soal kolusi nepotisme kan kelihatan. Oke, Pak Darori, silakan tanggapannya. Ya, jadi begini ya, hasil dari verifikasi diserahkan kepada pejabat struktural, Ya. eselon 4, Kasubdit, Direktur, Dirjen. Saya pernah Dirjen terakhir memberi nota kepada Menteri, Pak Menteri, ini ujar lengkap, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nggak mungkin Menteri nengok sertifikat, nengok nama-nama anggota semua, kapan kerjanya. Itu pengalaman saya bukan sehari dua hari. Jadi? Sebagai pejabat, 38 tahun Pak. Jadi Pak Darori ketika ada kesalahan tadi, sudah cukup. kalau tadi ada kesalahan ditemukan oleh Maki. Kalau ada kesalahan, maka dicek lagi, diverifikasi lagi. Kenapa kok tidak seperti ini gitu? Dikembalikan lagi ke bawah kalau ada masukan. Makanya ada pengawasan masyarakat. Nah, pengawasan masyarakat itulah melapor. Ya kita dari kementerian akan mengkaji kembali kenapa seperti ini. Kalau ada kesalahan pun bisa dikaji, Pak Kurniawan. Bisa dicabut lagi. Ya. Kenapa kemudian kita selalu berawal dengan kontroversi dulu baru kemudian diperbaiki, Pak? Kenapa kemudian kita tidak mulai? Tidak tahu. Gitu loh. Ya, mungkin dari bawah bermain bisa tahu begitu terjadi. Tim verifikasinya bermain kita nggak tahu. Makanya perlu kita cek. Kalau misalnya ada pejabat struktural eselon 4, 3, direktur sampai dirjennya bermain, ya kita tinggal dipidanakan. Maksudnya bermain bagaimana Pak? Karena ini kan dipermasalahkan ada kader Gerindra di sana. Loh, kalau pemohon pengusahanya nggak salah memohon. Sekarang yang memverifikasi saya yang memberikan masukan kepada menteri. Kalau salah itu menteri kan nggak sampai seperti itu. Kalau suruh neliti sampai akte notaris dan sebagainya, kapan kerjanya menteri itu? Pak Kurniawan, silakan. Ya, seperti saya sampaikan tadi itu kan tugas-tugas tim verifikasi. Dan kalau menurut kami berarti tidak ada masalah kalau misalkan ada lembaga negara lain melakukan audit terhadap regulasi ini. Baik itu KPPU, Ombudsman maupun juga KPK, sehingga regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memang fair, transparan, dan memang tidak dikeluarkan untuk kepentingan sekelompok orang, tetapi memang untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya lihat saya dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Darori, sepertinya juga senada kalau bicara seperti itu. Artinya kalau memang salah bisa diperbaiki. Nah, berarti tidak ada masalah kalau misalkan terjadi audit atau apapun lah dari lembaga-lembaga negara yang ada. Gitu. Jadi bagaimana peran menteri, karena tadi dinyatakan oleh Pak Edi juga, Edi Prabowo menyatakan tim itu saya mengawasi juga dalam kontrol saya. Anda soal itu? Ya, kalau merujuk pada apa yang tadi disampaikan oleh Pak Darori, berarti tidak menutup kemungkinan izin itu bisa saja dicabut. Tapi sebelum itu semua adalah lebih baik jika kemudian kalau kami mengusulkan dilakukan audit terhadap regulasi ini. Ini untuk kepentingan siapa sebenarnya? Artinya diaudit permennya, kemudian audit izinnya. Permennya, kemudian termasuk juga ini kan kalau izin itu kan bicara akibat hukum dari regulasi. Ya. Regulasinya dulu apakah memang ini untuk kepentingan sekelompok orang atau untuk kepentingan semuanya. Baik. Kemudian kita bicara izin ini sudah prosedurnya sudah benar atau belum? Ya, Oke. gitu loh. Untuk memperjelas bahwa ini tidak ada kepentingan atau konflik kepentingan Menteri Kelautan dengan Partai Gerindra, siapkan nanti permennya akan diaudit, tidak hanya permen tapi juga perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster ini, Pak Darori. Iya, kami setuju karena mekanismenya untuk selalu izin ada dibikin tim lah verifikasi yang berasal dari berbagai pakar ini dan sebagainya. Yang kedua, setelah hasil verifikasi ini dilaporkan menteri melalui
jalur dari mulai eselon 4, kasubdit, direktur, dirjen, dirjen memberi nota dinas kepada menteri bahwa ini aturan sudah sesuai, izin ini sudah sesuai. Nah ternyata setelah ditandatangani menteri tidak sesuai, itu kan bisa ditinjau kembali gitu. Makanya perlu diverifikasi kembali kalau ada seperti ini gitu. Meskipun sudah menjadi polemik, jadi kontroversi juga di masyarakat sampai akhirnya ada pemikiran bahwa ini ada kong kali kong, ini ada pemufakatan antara atau konflik kepentingan antara Menteri Kelautan Perikanan dengan Partai Gerindra. Oh nggak ada lah itu, saya paham. Itu saya bukan mengatakan apa ya, Pak Edi itu ketua Komisi 4, saya anggota udah 6 tahun berjalan, tidak pernah berurusan, saya lillahi ta'ala. Saya 38 tahun bekerja sebagai pejabat negara ya, itu ya seperti itu kita laksanakan dengan aturan. Kalau ternyata ini aturannya tidak benar, ya jangan disalahkan menterinya. Menteri kan udah menugaskan, kalau memang tidak semua tanggung jawab menteri, ngapain ada direktur, ada dirjen, ada kasih. Jangan disalahkan menterinya nih Pak Kurniawan. Langsung verifikasi oleh menteri aja, sendiri aja yang verifikasi. Ini kan udah pakai berapa Pak Darori, tingkat. jangan salahkan menterinya Pak Kurniawan. Ya apapun regulasi ini keluar dari menteri. Ini kan peraturan menteri, bukan peraturan yang dikeluarkan oleh tim verifikasi. Artinya tanggung jawab itu berada di tangan menteri. Soal kemudian dia salah secara pidana, perdata atau administrasi negara itu urusan lain lagi. Nah termasuk juga nanti izin itu kan juga dikeluarkan oleh menteri, bukan oleh tim verifikasi. Soal ditinjau kembali nggak ada masalah dengan itu. Dan tadi saya dengar dari Pak Darori juga sepakat soal kemungkinan untuk meninjau kembali izin-izin yang telah diberikan jika memang itu menyalahi prosedur yang ada, kan gitu. Itu kan saya baca. Yang ditanyakan kenapa ini kemudian muncul dulu di publik sampai menjadi kontroversi, ini baru akan melakukan kajian gitu. Ya mungkin itu kebiasaan di Indonesia yang kita nggak tahu lah itu. Oke Pak Darori, silakan ditanggapi tadi. Menteri punya tanggung jawab juga besar terkait dengan pemberian izin ekspor ini. Tidak hanya dari tim verifikasi saja. Menteri punya tanggung jawab. Ya, Menteri punya tanggung jawab. Tanggung jawab kan ada hierarki proses perizinan. Saya kan juga sama, saya sering itu karena kita yang konsep izin-izin, baru menteri yang tekan. Kalau dia salah, oh ini verifikasi lagi Pak. Gitu. Jadi yang nggak terlalu seperti dipolitisir lah, karena mentang-mentang kader Gerindra dibawa ke politik, oh ini izin lofter kok. Seperti sejauh ini. Saya kira Jadi politisir Pak dengan adanya kontroversi ini menurut Anda? Enggak, kalau kita konsentrasinya dari awal, ya sejak awal Maki berdiri itu adalah kita anti KKN. Konsentrasinya di situ. Caranya bisa melalui membuat laporan-laporan segala macam, mengkritisi regulasi yang ada atau melakukan gugatan pra peradilan misalnya. Tapi kalau soal ini ada dipolitisir tadi kata Pak Darori. Tidak ada urusannya dengan politisir Pak. Kami bukan politisi Pak. Gitu. Jadi kalau kemudian itu pesanan kan. Ya. Hah? Oh tidak Pak. Jadi begini Pak, gini ya. Jadi masalah-masalah seperti ini itu kan bisa dikomunikasikan. Kalau seperti karena ada kader Gerindra dibawa ke partai, itu saya juga agak aneh gitu. Tinggal menyatakan Pak Menteri ini tidak benar, ini mohon ditinjau kembali. Saya yakin Menteri kita tangkap lah gitu, nggak mungkin nggak tangkap gitu. Kalau seperti ini, boleh kalau memang nggak memenuhi syarat dengan Permennya nomor 12 tahun 20, itu bisa, tapi kalau langsung karena kader Gerindranya itu kesannya seperti ada sesuatu. Tidak ada lah, kami paham. Saya ini orang birokrat Pak, lama Pak, jadi paham lah mana seperti apa sebenarnya kondisinya. Kalau salah ya kita betulkan gitu. Karena nanti nggak ada masalah Pak ya kalau misalnya nanti izinnya walaupun itu punyanya perusahaan itu punya anaknya Pak Hasim misalnya izinnya dicabut itu nggak ada masalah Pak ya, Gerindra nggak ada masalah ya. Sepanjang menyalahi prosedur nggak ada masalah Pak. Tapi karena alasan dengan warga Gerindra itu saya nggak setuju. Gerindra siapapun boleh, Bapak pun boleh minta izin, saya pun boleh minta izin. Ya. Oke, soal bagaimana tadi ketidaksesuaian pemberian izin dengan permen yang diatur padahal regulasinya ada tapi tidak sesuai. Itu catatan dari Maki selain tadi yang milik anak dari Hasim Joyo Hadikusumo ada lagi? Ya sih bagi kami sih ini. Jadi ini sebenarnya kepentingan siapa? Karena kalau misalnya bicara benih, saya baru aja bicara dengan nelayan, misalnya benih itu hanya dihargai, benih lobster itu hanya dihargai antara 16 sampai 20 ribu. Sementara kalau sudah siap konsumsi,
itu bisa nyampe, selisihnya itu bisa sampai 100.000. Oke. Adalah lebih baik jika kemudian KKP itu memfasilitasi pembudidayaan lobster. Sehingga ketika terjadi ekspor, dilakukan ekspor, ekspornya adalah lobster yang siap konsumsi, bukan dalam bentuk benih. Karena kalau sudah bentuk benih yang kemudian diekspor, katakanlah Vietnam misalnya, Vietnam yang ambil untung. Oke, tadi Maki menyatakan ini harusnya diaudit, harusnya ada transparansi. Bagaimana Maki mendorong itu akan ada audit terhadap permen dan juga perusahaan-perusahaan yang diberikan izin dan juga mendorong transparansi dari Menteri KKP untuk menjelaskan ini. Ya. Bagaimana dorongan dari Maki? Yang jelas sih kami sudah melaporkan ini ke KPPU dan KPPU beberapa hari lalu sudah mengeluarkan rilis dan mereka meminta ada agar segala macam regulasi yang dikeluarkan itu fair dan transparan. Dan ini tidak hanya untuk menguntungkan sekelompok orang. Itu yang ini. Kemudian yang kedua, kami mendorong supaya baik terutama KPK, Ombudsman dan KPPU terutama itu melakukan audit terhadap permen ini. Oke, Pak Darori. Juga izin-izin yang ada. Karena ada seruan untuk nanti akan audit menurut transparansi. Gerindra akan membahas ini juga? Jadi begini ya, saya katakan pengarahan Bapak Presiden soal lobster itu agar keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan kerakyatan. Nelayan di Indonesia 2 juta itu nelayan budidaya, 4 juta itu nelayan laut, yang 95% orang miskin, orang ya. Kalau selama 5 tahun dikungkung oleh Menteri Susi tidak boleh nangkap lobster, itu makan apa nunggu 6 bulan. Makanya kami merekomendasi boleh ekspor, boleh budidaya, boleh ke alam. Itu dari tiga-tiganya diuji mana yang paling baik untuk dilakukan. Dan nanti kalau ini ternyata budidaya nggak bagus, ya ternyata di alam lebih bagus atau ekspornya lebih bagus, nggak masalah. Dan kami juga menyarankan siapa yang dapat impor dari Indonesia benih. Oke, Pak Darori, jadi kalau ada dorongan untuk menerima dorongan untuk minta transparansi dari Kementerian KKP. Kita untuk belajar di sana. Oke. Kenapa? Kalau ada permintaan atau dorongan seperti misalnya Maki tadi bahwa transparansi, audit juga terus dilakukan nanti terhadap permen dari Kementerian KKP, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang diberi izin. Gerindra sudah membahas soal ini dan juga